Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Penerbit BRIN. Tidak terasa, podcast Penerbit BRIN kali ini sudah masuk di episode ke-15. Saya Fajar Hermawan yang akan memandu podcast ke episode 15 ini yang berjudul Mengupas Tradisi Supranatural Gimbal Masyarakat Dieng. Nah, pasti kawan BRIN sudah penasaran kan? Siapa yang akan kita undang di episode kali ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja sudah hadir narasumber kita, Kak Sidik Aryadi, selaku sutradara yang berhasil terpilih dalam program Akuisisi Pengetahuan Lokal periode kedua tahun 2021. Dan sekedar informasi kepada kawan BRIN bahwa program Akuisisi Pengetahuan Lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan juga penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan juga meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara, dan ada pun jenis karya yang diterbitkan berupa buku dan juga audiovisual. Halo Kak Sidik, sebelum kita mulai mungkin boleh perkenalkan lebih dahulu Kak, nama, tempat tinggal, dan lain sebagainya supaya kita makin dekat nih ya dengan Kak Sidik dan banyak belajar tentunya. Halo teman-teman BRIN, perkenalkan nama saya Sidik Aryadi, saya sutradara film gimbal, mungkin domisili di Depok lah tinggalnya. Baik, di Depok ya Kak ya, baik. Nah Kak, sebelum kita juga memulai pertanyaan-pertanyaan yang sungguh luar biasa akan nanti kita sampaikan ya Kak ya, dan juga Kakak akan jawab. Semoga juga mendapatkan ilmu nih buat kawan BRIN yang menonton podcast kita. Nah Kak, podcast kali ini kan mengupas tentang karya Kakak yang berjudul Gimbal itu ya Kak, yang terpilih dalam podcast program akuisisi lokal periode sebelumnya begitu Kak. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama nih Kak, bagaimana awal Kakak mendapatkan ide dan konsep untuk membuat atau mengangkat karya dokumenter ini yang di Kakak punya ini Kak? Ya, ide film ini dapat berasal dari tentang lingkungan kampung saya di daerah Tretep, Temanggung, pegunungan Gunung Perahu itu. Ide ini saya dapatkan waktu itu saya menjelang tugas akhir, seperti mahasiswa pada umumnya, pada mencari ide film untuk dibuat sebagai karya, dan salah satu caranya untuk mendapatkan ide itu aku coba pulang ke kampung halamanku dan aku coba refleksikan pengalaman-pengalamanku sebelumnya, kejadian sebelumnya, dan hingga akhirnya aku mendapatkan ide tentang gimbal. Pada saat itu berawal dari aku ingat waktu itu ketemu dengan subjekku itu di acara kuda lumping. Dia itu punya anak berambut gimbal, dan pada waktu itu aku belum paham banget sih tentang rambut gimbal itu karena aku ya besarnya di Jakarta kan. Hingga akhirnya aku main ke tempatnya. Waktu itu aku punya nomor HP-nya, dan saat itu dia masih aktif nomor HP-nya, dan aku hubungi, aku main ke sana, aku coba lihat keluarganya tentang permasalahannya. Ternyata dia punya permasalahan yang cukup kompleks tentang rambut gimbal itu, dan menurutku itu sangat kuat dan bisa dijadikan ide film seperti itu. Baik, jadi memang dari sebuah kegiatan yang lain baru Kakak mendapatkan informasinya seperti itu ya Kak ya? Oke, lalu kalau boleh tahu juga nih Kak, proses apa saja dan persiapan yang dilakukan Kakak dalam pembuatan karya gimbal ini Kak? Oke. Proses bikin film gimbal ini ya yang pasti ya riset ya seperti pada umumnya. Cuman kali ini aku sadar bahwa aku memilih style yang berbeda untuk dokumenterku kali ini. Mungkin bisa dibilang style observasi, dan risetnya itu juga berbeda dengan dokumenter yang mungkin narasi atau wawancara seperti itu ya. Aku melakukan riset itu lebih kepada memahami apa yang subjek alami, artinya pengalaman-pengalaman beliau
ketika kita harus memahami perasaan-perasaan beliau ketika uh, ketika musim hujan gitu kan. Ketika musim hujan artinya nggak selalu baik untuk petani. Mungkin di sebagian banyak orang hujan itu baik untuk petani, untuk tanaman, tapi di masyarakat pegunungan itu enggak. Ketika hujan itu ya mereka akhirnya ya mereka nggak bisa bertani gitu. Dan riset itulah, dan riset lainnya tentunya ya, itu yang aku tangkap, yang aku pelajari. Jadi bukan riset kepada kayak sejarah gimbal gitu-gitu, itu perlu, cuman untuk presentasinya itu berapa persen ya? 20-30% sih, seperti itu sih. Terus lalu kemudian dari riset itu ketika kita memahami seperti pola-pola ketika mereka bangun tidur, pola jam segini mereka sekolah, jam segini dia biasa makan di tungku ini, dan musim-musim bulan ini ternyata bulan Agustus misalnya panen tembakau. Ketika kita udah punya riset itu, kita proses selanjutnya adalah membuat treatment. Dari treatment itu kemudian ya udah kita bedah lagi ke departemen kamera. Nanti tuh dia tuh biasa duduk di sini, misalnya komunikasinya tuh dia bisa duduk di sini, nanti kamera enaknya dari mana ya, dari sini, mungkin dari sudut yang nggak mengganggu mereka lewat itu berkegiatan. Seperti itu sih. Jadi ada 2 proses ya Kak, kalau tadi disebutkan oleh Kak Sidik ini. Yang pertama adalah riset tentunya ya, kemudian juga treatment. Kalau boleh tahu lagi nih Kak, untuk risetnya sendiri itu memakan waktu berapa lama Kak, kalau boleh tahu? Kalau riset di film ini, kebetulan saya itu kan emang Jawa ya, maksudnya secara budaya, secara bahasa, secara apa ya, secara sosial gitu dengan masyarakat Jawa itu saya sudah paham ya, dan itu nggak butuh waktu lama sih saya riset sebenarnya, karena saya juga orang pegunungan gitu. Saya memakan waktu itu sekitar kalau untuk risetnya itu ya hampir 6 bulan lah ya, 6 bulan sebenarnya. Seperti itu. Kalau untuk proses syutingnya ya hampir setahun. Hampir setahun. Terus mungkin kalau boleh cerita, kebetulan kan kelompokku ini untuk tugas akhir ini saya berlima, dan yang orang Jawa itu cuma saya. Tantangannya adalah ya seperti bagaimana gitu dengan kru-kru yang lain, yang dari Sunda, yang dari mana-mana itu ketika syuting di lapangan, seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Selama proses syuting atau pengambilan gambar di sana nih Kak, tentu ada hal yang menarik ya bagi Kakak. Kalau boleh tahu apa nih Kak? Dan juga baik di depan maupun belakang layar itu proses yang tidak akan terlupakan, mungkin ya istilah katanya seperti itu, yang menarik nih Kak buat Kakak. Kalau yang menarik ya banyak tentunya ya. Contohnya itu mungkin ya pas ada adegan jangkrik. Mungkin kalau kamu udah nonton itu kan ada adegan makan jangkrik tuh, situ keluarga itu makan jangkrik. Dan aku dan teman-temanku ya belum pernah gitu kan. Ya ketika syuting ya aku ngambilin jangkrik untuk dijadikan makan malam gitu. Ya udah, dan ikut makan malam, dan ternyata enak juga sih. Lalu ada pas lagi ke dukun itu, banyak sebenarnya sih, banyak kejadian-kejadian unik sih. Salah satunya ya itu ke dukun, kita jadi lihat gimana rambut gimbal itu berinteraksi dengan ya makhluk halus, dengan penghubungnya si dukun itu. Terus mungkin kru juga ada yang kesurupan ya, jadi macam-macam ya sebenarnya, banyak mas sebenarnya. Seperti itu sih. Wah, jadi seru ya Kak, selama proses kurang lebih 1 tahun tersebut, syutingnya menarik dan tidak akan terlupakan kayak makan jangkrik. Wah, saya belum pernah makan jangkrik sih Kak, saya makan belalang, saya pernah belalang. Itu digoreng ya Kak ya? Iya, digoreng. Kalau belalang kayak di Jogja itu kan ada tuh belalang goreng itu, cuman ini beda itu. Itu namanya gasir, itu jadi kayak apa namanya? Sejenis belalang juga sih, cuman beda gitu. Oke, sip. Kita tidak akan terlupakan. Nih, buat teman-teman kawan Brin nih yang lagi nonton, boleh nih diuji coba makanan-makanan unik dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Oke Kak, dengar-dengar juga nih karya Kakak juga mendapatkan penghargaan baik nasional maupun internasional. Nah, mungkin juga Kakak boleh berbagi nih, kita mendapatkan nominasi atau masuk di salah satu kategori tersebut.
dengan karya Kakak Gimbal ini awal mulanya bisa masuk di beberapa nominasi di penghargaan nasional dan internasional seperti apa? Oh, awalnya mungkin ya dari karyanya dulu ya. Ketika aku membuat karya ini, aku sudah desain bahwa filmku ini tujuannya ya untuk penonton luar negeri gitu. Dengan penonton luar negeri, juri-juri festival dan penggemar dokumenter observasional seperti itu sih. Dari awal emang sudah by design gitu. Oleh karena itu saya kebetulan punya referensi bagaimana film-film dokumenter secara dokumenter di luar negeri gitu. Ya udah jadi aku terapkan di filmku ini. Dan sebenarnya banyak ya kalau kalian lihat nonton film gimbal gitu ya di YouTube juga banyak gitu dokumenter gimbal. Cuman bagaimana kita sebagai pencipta itu memilih perspektif yang lain gitu. Kalau ngomongin budaya mungkin ide tentang budaya ya banyak gitu dari banyak yang membahas secara seremonial itu. Artinya di balik layar budaya itu jarang yang ngangkat. Perspektif itulah yang aku pakai sehingga bisa mungkin ketika aku masih ingat sih ketika itu di Jepang itu aku finalis di Jepang itu salah satu jurinya itu bilang dia kok bisa apa ya apa sih ya, kagum dengan dokumenter seperti itu dan dia bahkan email aku untuk nanyain alamat orang tersebut itu dia kalau kalau ke dia naik apa seperti itu jadi ya lucu lah seperti itu sih mungkin kalau dan film ini udah rata-rata di Asia sih Asia terus menang di Italia juga. Wah, luar biasa ya Mas Sidik ya. Oke, mungkin juga boleh tahu nih di awal ini Kak. Kawan Brin juga banyak yang pengen tahu sebenarnya awal mulanya tujuan Kakak nih memproduksi karya seperti ini itu apa? Jujur aja ya buat lulus lah pasti kan ini film tugas akhir selain itu di sisi lain ya saya masukin tujuan lain gitu ya saya ingin memperkenalkan bahwa dokumenter tuh nggak harus by narasi wawancara maksudku dokumenter itu bukan hanya sekedar kita tutup visualnya lalu kita kayak dengerin radio gitu tapi ada bagaimana visual itu bisa memberikan perasaan maksudnya seperti itu sih mas. Baik. Nah, jadi karena memang untuk tujuannya lulus begitu ya Kak, tapi ada yang lain dan malah masuk ke nominasi di penghargaan nasional maupun internasional ya Kak ya. Lalu kalau boleh tahu juga Kak, alasan Kak Sidik memilih Gimbal untuk diikut sertakan dalam program akuisisi lokal dari penerbit print ini seperti apa? Ya karena film Gimbal cocok untuk didistribusikan di BRIN ya karena saya secara konten lokalnya itu tepat gitu saya rasa tepat dan ini perlu banyak orang tahu juga sih. Oke, nah setelah rangkaian pembuatan film tersebut selesai Kak, adakah pesan atau sesuatu yang didapat oleh Kakak tentang ritual tersebut? Oh ya, saya dapat pesan bahwa sebenarnya saya nggak percaya goib ya sebenarnya. Dan setelah ngelihat ya, saya jadi rada-rada percaya gitu. Walaupun masih ada nggak percayanya. Cuman ya dari kejadian fakta yang udah ada, wah mikir-mikir lagi mas. Mikir-mikir lagi mas. Oh baik-baik. Mungkin ini juga pertanyaan terakhir nih Kak, setelah karya Kakak yang Gimbal ini sudah banyak prestasinya menorehkan banyak kenangan juga ya, baik di nasional maupun internasional seperti yang tadi diceritakan oleh Kasih. Apa nih Kak selanjutnya, proyek selanjutnya? Mungkin ada proyek seperti itu, rencana ke depannya? Bukan rencana sih, ini lagi proses film panjang sih, film panjang pertama sih. Film panjang dokumenter pertama sih. Baik. Akan ada dokumenter kedua, ketiga, keempat? Iya, ya pasti mas, kan jalan terus. Oke, sip. Kita tunggu karya-karya menarik dari Kak Sidik. Wah, menarik banget ya kawan Brin.
perbincangan kita hari ini dengan Kak Sidik. Sampai nggak terasa waktu sudah habis. Terima kasih kepada Kak Sidik Aryadi yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalaman kepada kawan Brin. Semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat pada kawan Brin terkait film Gimbal ini. Selain itu, untuk kawan Brin yang ingin mendapatkan pengalaman menarik seperti Kak Sidik, dapat berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal oleh penerbit Brin dengan cara mengirimkan karya yang berupa buku maupun audiovisual. Untuk informasi lebih lanjut, kawan Brin dapat melihat di bawah ini atau mengunjungi linktree/akuisisi Brin. Podcast penerbit Brin, podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa.